3, 2, 1. Bersama saya lagi, Edwin Triansyah dan Aryo Yosia dalam acara Halftime Show. Bisa ditonton di bola.com dan bola.net. Mau nonton video-video keren tentang olahraga dan sebagainya? Nikmati YouTube-nya bola.com dan bola.net. Subscribe dan nyalakan lonceng gratisan. Gak usah takut pakai bayar. Nah, ini kita terpaksa harus online lagi setelah di episode kemarin kita sempat offline. Gara-garanya produser kita sakit, udah renta, tua. Kasih ntar ya, mukanya kakek-kakek ya. Iya, jangan gua mulu jadi korban kakek-kakek. Oke, di episode kali ini meskipun kita tampil online lagi, tapi tetap akan seru karena kita akan ngebahas Piala Dunia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yoi. Ala-ala. Bro, lo jangan banyak diem deh, bro. Lo kayak gerak gitu supaya gue tahu kalau ini nggak nge-freeze gitu, ya. Lo apaan tuh? Lo kesetrum baru tahu rasa lo ya. Jadi Flash Gordon dong. Mana anak sekarang mana ngerti Flash Gordon? Nggak ngerti. Flash disk ngertinya. Piala Dunia Asia Tenggara kita nggak usah ngebahas timnas Indonesia lawan Kamboja gimana, lawan Laos nggak. Kita bahas overall-nya dulu aja. Kira-kira seperti apa? Lawan apa dengan tim seperti sekarang ini, kalau menurut lo gimana? Ya ini menurut gua ya pribadi ini akan jadi krusial di laga awal sih bro. Artinya gini, kita ada di grup B ini kan, kita ada Vietnam, ada Malaysia, kemudian ada Kamboja, ada Laos. Tapi kalau dari sisi jadwal kita tuh dua pertandingan awal tuh ketemu Kamboja dulu, Laos ya. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia. Itu ketemunya gitu. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia. Nah ini kan kalau melihat dari patron jadwal tadi kan menurut gua kan dua laga awal harus maksimalkan benar gitu kan. Artinya ya timnas harus menang telak gitu kan, dengan asumsi kita menabung poin lah. Enteng ya, lawannya enteng. Ini akan menurut gua jadi krusial nih menentukan apakah kita akan bisa lolos ke semifinal atau final gitu kan. Itu sih paling penting. Nah jadi kita nggak cuma harus menang, tapi menang dengan, kalau bisa menang dengan skor yang besar, karena Vietnam dan Malaysia itu jadi lawan terberat Indonesia di penyisihan grup, dan kalau sudah sama-sama menang, poinnya sama kan, selisih gol yang akan bicara dan head-to-head kan. Bicara soal gol, kita pasti akan ngomongin soal striker, karena tugas striker itu di tim adalah tugas utamanya cetak gol. Striker kita gimana sih? Ada 4 nih strikernya nih. Tapi sebelum ngomongin tentang itu, gue ini dulu kita tuh punya sejarah bagus kaitan sama striker. Beberapa kali kita selalu lah setiap Piala AFF selalu punya macan-macan gol lah. Trio macan. Ya, kita masih ingat kan ada Kurniawan, bahkan Gendut Doni ya sempat jadi top scorer. Ilham JK. Ya, 2004 tuh kan. Bahkan yang edisi mundur lagi. Ya, kemudian ada Christian Gonzalez zaman 2010 kan. Ya. Lalu tuh mundur lagi 96. Siapa tuh? Miro Baldo Bento gitu kan. Ya. Setiap ada Bambang Pamungkas 2002 kalau nggak salah ya. Ya, selalu lah pokoknya mereka tuh sosok-sosok kuat yang selalu memenuhi pencetak gol terbanyak lah di Piala AFF. Nah, 2016 terakhir kita masuk final pun kita punya Boas ya. Boas Solosa gitu kan, yang menjadi sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak. Nah, baru kita masuk nih ngomongin kaitan dengan 4 pemain pilihan Sintayong. Ini menurut gua agak unik nih dibanding pelatih lain nih gitu kan. Kita tuh justru membawa striker-striker yang dalam tanda kutip di klubnya tuh nggak terlalu produktif gitu kan. Kalah bersaing dengan pemain asing, dan kita lihatnya secara ini biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan top scorernya Liga 1 sementara kan Ilja Spasusevic kan ditinggal gitu kan, dan Sintayong bilang gitu kan, dia pemain bagus gitu kan, tapi kita sekarang gini deh, bahas dulu deh, berapa orang orang striker yang sekarang? Jelas ada Ezra Walian, kasih fotonya jangan lupa. Nomor 2 Hanis Sagara, ya, kasih fotonya. Ezra Walian Persib ya. Hanis Sagara Persikabo. Terus Hedia Hariyudo Arema. Dan lagi pemain Arema, Dedik Setiawan. Lagi Dedik Drogba panggilannya, Dedik Drogba Setiawan. Ya, kalau melihat dari komposisi kan, ini kan orang bertanya-tanya kenapa ya pemain-pemain yang moncer gitu kan, ya kayak Spaso kan rame di netizen kan minggu lalu kan. Kenapa sih Spaso di ini kan?
kalau gue pribadi ngeliatnya ya, kembali lagi kan ini selera pelatih ya. Kita nggak bisa bilang bahwa Sintayong nih matanya kurang tajam nih. Ya dia kan punya style bermain sih bro. Kalau gue lihat ya, dan dia ngomong sendiri dari ketika kisi-kisi, kenapa sih lu nggak manggil si Spaso gitu kan? Dia bilang Spaso pemain bagus, tapi saya pernah. Jadi dia kan pernah dipanggil nih Spaso di awal-awal ketika seleksi mau kualifikasi Piala Dunia kan sempat dipanggil gitu kan. Si ini bilang, tetapi dia nggak cukup punya kondisi fisik yang bugar untuk ikutin gaya main saya. Ya. Artinya kalau gue lihat dari 4 karakter ini, si Sintayong ini pemuja pelatih sepak bola modern era kekinian nih bro, kayak model Pep Guardiola atau Jurgen Klopp, yang artinya striker itu nggak harus berpostur besar, harus artinya selalu mencetak gol. Yang penting perannya itu adalah gue lihat sebagai sosok pengganggu dan kadang-kadang mencetak gol. Jadi buat dia mencetak gol dari manapun juga nggak masalah gitu, yang penting dari gol gitu kan, nggak bergantung sama bahwa harus striker yang mencetak gol. Karena kalau melihat dari beberapa laga uji coba dan di kualifikasi, justru dari second line kan yang banyak bikin gol kan bro. Betul. Gelandang-gelandang justru punya peran gitu kan. Gua sih ngeliatnya begitu, tapi dari kacamata lo bagaimana bro? Perlu nggak sebenarnya kita sosok target man? Atau sebenarnya gini, gua tuh ini sebenarnya ini cerita klasik lah ya. Kita dulu era 90-an, 2000-an selalu punya striker top. Tetapi belakangan gitu kan, setelah eranya Samsir Alam lah, pemain yang SAD gitu kan, yang ternyata gagal ketika level senior, dia gagal bersinar gitu kan. Praktis kan kita nggak punya pemain penerusnya Boas terakhir kan, striker yang paling Boas. Ya, bagaimana bro? Gini, kalau di era 90-an sampai 2000-an ini, menurut gue sih ada hubungannya sama gaya main, sama formasi gitu ya. Kalau dulu kan pakainya 3-5-2 ya, 3-5-2, 4-4-2 gitu ya. Itu yang top. Formasi yang umum. Ada 2 striker, asing sama lokal. Di klub ya, gitu ya. Di klub asing sama lokal. Nah, lokalnya ini akhirnya jadi tetap striker gitu ya, tetap striker karena dipasangnya duet nih, ya kan? Dulu waktu tahun Ilham Jaya Kusuma malah dua-duanya lokal di Persita. Ya. Ilham kan sama Jainal Arif. Jainal Arif, betul. Si siapa? Gendut Doni atau Bambang Pamungkas itu pasti partnernya itu asing gitu ya. Ya, betul. Zaman dulu Widodo Cahyono Putro partnernya Jackson, ya kan? Ya, di Petrokimia ya. Iya, Kurniawan dulu sempat duet sama Mirobaldo. Ya entah itu lokal sama asing atau lokal sama lokal, itu striker 2 gitu. Tapi sekarang 1. Nah, 1 itu dengan formasi 4-3-3, 4-2-3, 4-2-3-1 ya, atau 4-5-1 gitu. Itu strikernya 1 dan kebanyakan pemain asing. Akhirnya gitu, pemain lokal yang posisi aslinya striker kegeser ke samping, ke sayap. Ini 4 orang striker ya yang dibawa sama pelatih. Kan nggak ada yang jadi striker beneran ya, atau nggak ada yang dia main striker tapi starter, enggak. Di Dedik sama siapa? Heri Yudo. Kan ada si Fortes strikernya. Iya. Gondrong. Kalau main dijambakin mulu. Kemarin dijambak tuh kejadian tuh Liga 1 tuh. Gua ngakak itu lihat videonya. Tolong ditayangkan videonya tadi tuh. Jadi kalaupun dia tetap main striker, dia bukan pemain starter gitu ya. Si Heri Yudo atau si siapa? Dedik gitu ya. Harus saingannya sama pemain asing. Ezra Walian main di Persib bukan striker karena strikernya kan pemain asing. Ada 2 Brazil kan, dua Brazil, satu keturunan berdarah campuran. Ya, bercampuran. Harry Potter dong nggak berdarah. Paspornya Belanda. Ya apa sih? Wonder Luis. Wonder Luis Brazil. Maksudnya si Geoffrey siapa tuh? Ya pokoknya itu. Castion. Ya benar juga kata lu. Hani Sagara striker tapi dia juga nggak jadi pemain inti pemain starter gitu di Persikabo, dia seringnya main cadangan. Jadi kalaupun dia main striker itu juga nggak selalu jadi pilihan utama. Jadi memang akhirnya itu yang jadi masalah buat tim Indonesia, nggak punya striker yang ketika main di klub main striker. Tapi Sintayong sudah cari solusi. Gimana solusinya adalah pemain-pemain gelandangnya itu harus tajam, iya kan? Betul. Waktu di uji coba Ezra Walian yang dimainin jadi striker udah ngegolin gitu ya. Tapi pemain-pemain belakangnya ini kan juga ganas-ganas ya. Iya. Ada Evan Dimas, terus siapa yang Persebaya tuh? Kambuaya. Jadi banyak pemain yang bisa cetak gol sekarang, bukan cuma striker. Jadi
bebannya diratain lah ya. Jadi bukan cuma striker. Dan memang selalu jadi polemik lah. Kenapa si A nggak dipanggil? Kenapa si B nggak dipanggil gitu? Nggak cuma di Indonesia aja gitu kan. Di luar negeri kan juga pernah gitu. Jurgen Klinsmann aja pernah nggak dipanggil. Gara-garanya apa? Bentrok sama Lothar Matthäus kan. Iya. Jadi memang selera pelatih itu pertama. Terus apakah cocok dengan rekan setimnya? Apakah cocok dengan gaya mainnya? Kalau nggak cocok sama gaya mainnya, oke, Spaso bagus ya. Tapi apakah Spaso bisa gitu main press terus kayak si Dedik atau si Heri Yudo? Makanya, gue lihatnya seperti itu sih bro. Gue sih lihat ya gayanya Sintayong ini memang ya sepak bola sekarang seperti itu. Lo ngomongin Liverpool, Firmino. Apa Firmino itu jadi goal getter utama gitu walaupun posisinya. Yang sering kan dia sering drop ke bawah. Atau misalnya kita ngomong lah, striker yang murni ya, sekelas Harry Kane kan sering drop juga ke belakang. Yeah. Gua ngelihatnya Sintayong ini ya akhirnya yang cetak gol Son Heung-min gitu. Iya, pada ujungnya kan permainan sepak bola adalah gol. Yeah. Siapapun mencetak gol. Kita ngomongin Chelsea ya, kita ngomongin lagi internasional gitu kan. Chelsea yang bikin bukan pemain depan gitu kan rata-rata golnya gitu kan. Pas juara Liga Champions back sayapnya malah yang lebih agresif. Yang ngegolin back tengahnya atau back sayapnya. Dan kalau kita sama Timo Werner nggak pernah cetak gol. Iya, bahkan kalau kita mundur lagi 2016 waktu kita terakhir kali masuk final, Boas itu kan posisinya bukan striker kan, murni gitu loh. Dia bisa main di tengah sebagai striker, tapi kan habitat aslinya dia di sektor sayap kiri kan. Ya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah dikritik juga kan strikernya siapa Lerby Eliandri gitu kan sebagai target man di Hina-Dina atau sama netizen itu juga tajam. Tapi Lerby kan fungsinya sebenarnya adalah memenangkan duel kan, bukan mencetak gol gitu kan. Ketika dia bikin pemain kita crossing gitu, modelnya kan crossingnya out of middle kan, dia menangin duel sama back lawan, kemudian memberikan space buat yang lain untuk masuk gitu kan. Ya, gue sih lihatnya gitu. Waktu itu pemain sayap kiri kanannya kan Boas sama Rizky Pora. Nah itu mereka yang cetak gol dari sayap. Iya. Oke, ini berarti tuntas pembahasan soal striker. Kita berharap terus nih kita apapun pilihannya cocok sama gaya main dan bisa cetak banyak gol. Nggak peduli lah siapa yang cetak gol, yang penting harus bisa cetak banyak gol. Ya nggak? Siap. Lu jangan diam aja, ntar gue kirain freeze lagi. Jadi kita lanjut lagi deh di segmen kedua, oke? Oke. Bro, kalau tadi kita ngomongin striker nih, ini kan yang lagi rame juga nih. Tentang pemain Eropa. Yang udah pasti kan yang minggu lalu kan rame bahwa kita dipastikan tidak pakai pemain yang kita omongin itu 4 orang tuh keturunan. Enggak lah ya, udah batal. Tapi kan ada problem baru nih. Pemain-pemain Eropa kita kan beberapa masih tanda tanya akan bergabungnya kapan gitu kan. Egy Maulana kan juga masih tarik ulur tuh dilepas sama klubnya. Ada awalnya kan dibilang dia baru dilepas setelah penyisian berakhir gitu kan. Kemudian maju lagi PSSI klaim bahwa pertandingan kedua udah bisa main, Sintayong ngomong gitu. Tapi pemilik klubnya di sana kan ngomong bentar dulu. Egy Maulana nih klubnya apa nih? Namanya ribet tuh. Sendika. Ya. Gini nih. Ini klub bayar gajinya telat tapi nggak ngelepas juga Egy ke timnas, kan kurang asem. Udah baca berita loh. Udah nggak bayar, udah nggak gajian. Nggak gajian si Egy-nya ya. Egy mau memperkuat timnas, masa nggak dibolehin juga gitu kan? Iya. Artinya ini klubnya lagi bermasalah. Egy jadi pemain utama dan dia kemarin baru jadi pemain terbaik di Asia. Pemain Asia kan, ya. Ya pekan ini kan itu terbaik di karena dia Eropa. Beberapa kali cetak gol di beberapa pertandingan terakhir kan. Ya ini yang menurut gua memang ketar-ketir nih. Karena Egy ya tadi kita ngomongin tentang sistem permainan yang dibayangin Sintayong dari lini kedua, Egy ini kartu truf nih hitungannya kan. Karena dia pemain yang diharapkan ngatasin kebutuhan, bisa cetak gol dari lini kedua gitu kan. Menurut gua memang pantas ketar-ketir, dan Egy kalau kita mau jujur juga bersama Evan Dimas kan, pemain yang beberapa tahun terakhir yang siapapun pelatihnya nyaris selalu dipanggil gitu. Iya. Tambah satu lagi Witan Sulaiman gitu. Nah, Witan udah bergabung. Udah aman lah ya. Satu lagi yang diharapkan udah bisa tampil di partai pertama si Bagot gitu kan. Kayaknya lebih mudah dibanding si Egy. Itu kan negosiasinya dengan PSSI. Nah, kalau menurut lo dengan hanya bermodal pemain-pemain ini gitu ya, 3 pemain di Eropa gitu, 1 Korea Selatan gitu kan, si ini udah main dari Asnawi gitu. Cukup nggak sih kita untuk bersaing dengan paling tidak masuk semifinal gitu? Ya kalau mereka ada bagus karena kan lebih banyak pilihan, terus kedalaman tim kan juga
jadi lebih oke gitu. Cuman kalau dilihat dari posisi setiap pemain ya, kalau Bagot itu bisa dibilang oke, dia pemain bagus ya, waktu kita pertandingan uji coba dia tampil sekali, terus lawan Afghanistan kalau nggak salah ya. Afghanistan. Kualifikasi dia main cepat juga. Ya. Bagot ini kalau untuk stok pemain belakang yang di tengah kan ada banyak sebetulnya, ya kan? Ya. Ada Victor Igbonevo, ada Fahrudin, Ryuji ada nggak di situ? Ryuji ada juga. Kan ada kan ada 3 udah pemain back tengahnya, ya kan? Nah, ada Bagot ini sebenarnya kan kalau ada juga oke gitu, tapi kalau nggak ada sudah ada 3 orang itu ya. Entah ini dia nanti si Bagot ini nyusul atau enggak. Tapi kalau untuk Egy ini cukup krusial sih perannya ya. Cukup krusial karena dia diharapkan dengan sistem main seperti sekarang ini, pemain-pemain di belakang striker ini kan diharapkan cetak gol seperti kata lo tadi gitu. Dan Egy sudah buktiin dari level junior tuh dia rajin cetak gol gitu ya untuk timnas. Nah, kalau misalnya nggak ada Egy, ini yang agak-agak mengkhawatirkan sih sebetulnya ya, tanpa mengurangi, tanpa meremehkan pemain yang lain gitu ya, agak-agak mengkhawatirkan. Gue kombinasi Egy sama si Witan ya, itu menurut gue sangat tajam kan, dan mereka kan memang udah main bareng dari usia junior ya. Dari ketika Indra Safri mulai mendapat tim U17 kalau nggak salah gitu kan. Beberapa kali bicara banyak di level persaingan Asia Tenggara juga kan, di Piala AFF Junior kan, paling nggak kalau pas zamannya mereka lagi on fire gitu kan, semifinal sama final selalu di tangan kan gitu. Yang menurut gue memang pantas ketar-ketir sih, karena kalau ngelihat memang perannya Egy besar gitu kan. Walaupun kalau mau jujur juga, Egy main bagus di klub, tapi di timnas tuh belakangan di uji coba belum terlalu kelihatan, karena kalau gue lihat Sintayong kan juga tidak kaku untuk ini pemain bagus ketika uji coba lawan Afghanistan gitu, main terus gitu kan, dia selalu mencoba-coba. Jadi kita tuh sebenarnya belum dapat gambaran utuh siapa sih sebenarnya siapa aja sih pemain yang masuk starting line up-nya timnas Indonesia gitu, karena Sintayong ini bukan endorse ya, bukan endorse, karena ini kosongan nih. Jadi kalau mau endorse nih bisa ada ditulisin nih. Bisa ditulisin nih apa ya, minuman gue apa gitu, ini masih kosong nih. Kalau ini mereknya ditutup ya. Tapi udah habis bro. jadi sekali lagi kalau ada Egy lebih mantap lah tim kita. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau misalnya belum datang di pertandingan lawan Kamboja, di pertandingan kedua lawan Laos nih Egy sudah bisa datang dan sudah bisa main gitu. Karena lawan ketiganya Vietnam agak riskan juga sih kalau baru datang dari Eropa ke Singapura gitu ya. Langsung main, lawannya Vietnam. Vietnam kan tim tangguh ya. Mudah-mudahan si Egy ini bisa hadir sebelum ketika menghadapi Laos. Lo freeze apa enggak nih? Enggak. Gue dengerin terpesona sama penjelasan lo. Ya. Tapi maksud gue sih gini sih, kita juga ya kita nih kalau menurut gue sepanjang ngikutin Piala AFF bro, emang ini yang sekuat timnas yang menurut gue yang paling bisa ditebak nih. Nah, kalau kita ngomongin dari mulai bahkan sekelas Yusmi aja kan kita udah ketahuan nih sebelum turnamen gitu kan, pasti dia akan begini. Ini kalau Sintayong ini kan berubah-ubah terus gitu. Kita ngomongin striker kan, dia coba beberapa striker gitu, kemudian ternyata yang dipanggil cuma 4 nama ini gitu kan. Bahkan Ezra Walian tadi kan baru terakhir kan dipanggil TC. Awal-awal nggak pernah dipanggil TC gitu kan. Sama juga pemain belakang gitu kan. Fahrudin awal-awal dia malah sama sekali tidak dimasukkan dalam timnas gitu kan. Dia pemain-pemain yang benar-benar muda, kemudian baru masuk Victor Igbonevo juga belakangan. Kita agak susah nebak, dan menurut gua nih untungan sih bro, lawan nggak mudah untuk membaca sih menurut gua. Iya betul. Memang kalau menurut gua Sintayong ini karena keadaan akhirnya jadi manggil banyak pemain. Karena keadaan apa? Covid, karena keadaan pandemi kan sempat dia udah dikontrak nih sama PSSI, tapi kompetisi belum jalan. Terus dia mau ngelihat di mana pemain ya kan? Iya. Kan hanya dari bank data aja paling kan. Siapa yang pernah dipanggil ke timnas gitu kan? Kalau misalnya ada anak-anak junior ini kemarin lagi main, dia baru bisa inventaris gitu kan. Memang Sintayong punya kesusahan karena pandemi. Ya, kompetisi nggak ada ya kan. Sementara dia harus siapin tim gitu. Jadi akhirnya banyak yang dipanggil. Akhirnya pemain pilihannya memang wah kok banyak muka-muka baru gitu kan ya. Ini muka baru direncanakan atau musibah sebenarnya? Gue terus terang masih berpikir begitu. Gue berpikir begitu loh. Bisa jadi keuntungan karena kan lawan-lawannya kan juga wah ini siapa nih? Wah itu anak junior nih, anak yang masih baru nih gitu kan. Kayak Ricky Kambuaya coba.
siapa yang akan ngira Ricky Kambuaya tahun lalu siapa dia gitu kan, nggak ada yang tahu siapa dia gitu kan. Iya. Betul. Jadi pemain-pemain lawan juga pelatih tim lawan juga kan pasti akan bertanya-tanya gitu. Bukan Evan Dimas lagi gitu andalannya. Bukan hanya Evan Dimas maksud gue. Tapi ada Ricky Kambuaya, ada Witan. Kalau Witan sama Egy udah oke lah ya, udah ketahuan gitu dari. Tapi gue menarik gini nih bro, gue ada sempat diskusi sama salah satu pembina tim junior lah. Pembina apa nih? Persija apa Buda. Oh, kirain pembina klub renang. Iya. Maksud lo nyelam gitu. Ya, gue cerita sama si Ganesha Putra kan, dia kan incas di pembinaan Indonesia ini. Waktu itu kan discuss gini, ya gue sama kan pertanyaan gue ini, Sintayong kenapa ya banyak pemain yang punya nama gitu ya, kok disimpan. Dia bilang gini, bro, satu pertama pandemi dia garis bawah. Pertanyaannya ketika pas pandemi, waktu itu kan kita ininya ke Piala Menpora ya, ini Piala Menpora. Dia bilang gini, ya lu kan di kepala lo ya, seperti itu, bahwa ini pemain A nih pantas untuk ini. Tapi kan mungkin dari sisi teknis, jangan-jangan kacamatanya berbeda gitu kan. Dan ya menurut dia gitu kan, itu mungkin sekarang yang di squad yang dibawa Sintayong sekarang atau pemain yang diberdayakan selama setahun terakhir ini, itu mungkin adalah pemain-pemain yang memang terbaik dalam situasi sulit sekarang. Gitu loh. Artinya kita ngomongin misalnya, ya tadi kan Spaso mungkin dia top score gitu macam-macam. Tapi kan itu di persaingan lokal yang ya maaf gitu kan, ketika 1 tahun nggak berkompetisi kan kelihatan lah, kita sering lihat bahwa masalah fisik masih jadi utama di Liga 1 gitu kan. Ya. Gue ngelihatnya seperti itu. Jadi, masuk akal. Jadi memang inilah memang pilihan terbaik yang ada, cuma memang nggak familiar gitu kan. Buat kita yang biasa lihat nama-nama besar gitu kan, atau misalnya nggak sejauh-jauh deh, kita kan tahu Andik Firmansyah gitu kan, klubnya sekarang di puncak klasemen Bayangkara. Tapi kan pertanyaannya, apakah Andik diadu sama sayap-sayap timnas yang sekarang gitu kan? Apakah Andik dalam level permainan terbaik gitu kan? Itu juga kan. Ya menurut gua sih gitu juga sih larinya, bahwa ya mungkin ini memang pemain terbaik di Indonesia aja, dan kita harus mulai terbiasa dengan nama-nama yang nggak familiar ini. Gitu loh. Siap. Lanjut lagi nanti di segmen ketiga karena kita akan bahas lebih detail siapa pemain-pemain yang paling tidak berpengalaman ya di tim ini. Oke? Bro. Yuk, apa nih? Mau bisik-bisik tapi juga kayak orang bisik-bisik orang jauh. Nggak bro, gue sangat tertarik ngomongin soal pemain timnas kita yang muda-muda ya, yang tidak terdeteksi oleh lawan-lawan. Ini gue punya temuan menarik nih dari ratan usia nih. Kita tuh termuda di antara tim-tim elit di Asia Tenggara gitu kan. Berapa kita? Kita itu sekarang nih ya, squad yang ada sekarang 30 pemain itu. Ratanya usia ratanya 23,8 tahun. Itu nomornya paling muda gitu kan. Dibandingkan misalnya kita satu grup deh, Malaysia gitu kan. Dia 26,8. Sementara Vietnam sendiri yang agak relatif muda gitu ya, karena memang ini 24 tahun 24,7 gitu kan. Sementara beda setahun ya. Iya, sementara Thailand sama Singapura itu ratanya 27 tahun, matang semua ini kan, artinya pemain tua dan pemain matang lah. Filipina juga 26,11. Nah ini menurut gua fenomena menarik sih. Kita pernah nggak sih ya? Kayaknya sih kalau gua tracking ke belakang, ini mungkin skuad termuda yang pernah tampil di Piala AFF timnas Indonesia ya. Ya. Artinya hampir nyaris, kita ngomongin dari 96 sampai udah kemudian, hampir nyaris lagi ya. Ya, nyaris Riyadi, pemain Persib, kebanggaan. Iya, dari 96 sampai ini ratan terendah gitu kan dalam sejarah. Bahkan ketika Luis Milla dulu kan awal datang itu kan, bahkan ya akhirnya Luis Milla nggak memimpin juga Piala AFF karena Bima Sakti gitu kan. Bima Sakti membawa pemain juga yang ratanya lebih tua gitu kan. Ini pemain yang benar-benar muda gitu. Tapi menurut lo ya, skuad muda ini menguntungkan atau merugikan nih? Karena gini, kita ngomongin turnamen ya, ini turnamen secara tekanan gitu kan. Ya gue ngelihat gitu ya, bahkan sekelas Thailand pun yang kita pernah bicara bahwa Thailand kayaknya udah ngelepas gitu. Tapi dia datangin pemain-pemain terbaiknya nih belakangan gitu kan. Benar-benar skuadnya skuad yang bagus gitu kan yang datang. Menurut lu bagaimana gitu kan? Apa kita nih memang sebenarnya butuh pemain matang pengalaman, atau memang sebenarnya kita meyakini dengan skuad yang sangat muda sekali loh bro, 23 tahun, 8. Ya, yang pertama adalah memang benar kayaknya nggak pernah ada dalam sejarah timnas Piala AFF yang Indonesia ya. Ini ada pemain-pemain U20 atau U23 itu yang banyak banget masuk di tim ini. Seingat gue, Asnawi, ya kan?
ada Witan, ada Egy, itu aja udah 3. 3 itu kalau misalnya mereka ada di tim, itu kan udah jadi starter, ya kan? Pemain-pemain starter gitu kan. Asnawi di bek kanan, Egy di depan, Witan juga bisa di depan. Gitu. Dulu-dulu kan hanya ada 1 aja nyelip, itu jadi starter, Boas, gitu aja kan? Iya. Anak-anak yang masih piyik-piyik itu nggak pernah sebanyak sekarang gitu. 2010 Oktomaniani, selip-selip aja gitu kan. Oktomaniani gitu kan ya. Nggak pernah ada Otto, terus langsung banyak pemain-pemain yang muda-mudanya kayak sekarang itu nggak ada. Yang kedua mungkin kalau misalnya ditanya menguntungkan apa enggak, ya bisa jadi menguntungkan. Kalau pemain muda itu kan pasti punya lapar gelar ya kan, motivasinya tinggi gitu ya. Bukan mau bilang bahwa pemain yang sudah senior itu udah nggak bersemangat lagi, enggak gitu. Tapi yang jelas mereka masih meledak-ledak gitu kan ya. Kalau yang muda ini kan ya, masih semangatnya menggebu-gebu pasti kan secara usia gitu ya. Yang berikutnya adalah menguntungkannya bisa jadi mereka nggak terdeteksi ya sama lawannya gitu. Ini kalau yakin banyak sih kalau yang nggak terdeteksi, gue yakin banget. Kalau yang muda gitu ya, yang muda terus mainnya di liga lokal dan baru masuk timnas gitu ya Ricky Kambuaya gitu. Kalau yang pemain-pemain yang luar kayak Egy, kayak Asnawi itu pasti udah banyak rekamannya ya, pasti udah banyak terpublikasi itu udah banyak gitu ya. Witan juga. Cuman memang kalau misalnya ditanya apa yang bisa jadi kerugian ya soal mental sih ya. Soal mental apakah mereka ketika menghadapi tim yang lebih matang gitu ya. Kan perlu kematangan emosi juga kan untuk main gitu kan. Apalagi kalau udah tekanannya. Soalnya emang ini bro, gua nih mau garis bawain lagi nih. Kita udah nggak boleh ngomong gila lagi sih. Kalau gila itu kan udah ada ODGJ. Istilah baru tuh. Kalau nggak kena somasi loh bro, kayak YouTuber yang terkenal itu. Kalau ngeliat nih ya bro, ini ekstrim banget nih. Striker kita rata usianya yang tadi kita ngomongin 4 orang itu 23,88 tahun rataannya. Gelandang kita nih yang paling muda banget ya, 23,6. Yang agak tinggi senior. Gitu ya. Senior tuh belakang 24,25. Dan lebih dahsyatnya lagi kipernya nggak 22,50 usianya. Berarti kiper ini untuk pertama kali nggak ada kiper berpengalaman. Bener nggak? Kita ngomongin di Piala AFF sebelumnya gitu kan. Ya 2016 lah, gue selalu ingat 2016 karena kita masuk final gitu kan. Kipernya dulu matang dua-duanya. Bukan dua-duanya, ada 3 selalu kiper kan. 1 tuh si Kurnia Mega yang sekarang udah pensiun gini gitu ya. Kemudian 2016 ya? Iya, ada si Andri Tani gitu kan. Ya, Andri Tani bahkan di 2018 jadi kiper utama gitu kan. Di usia memang usia emas kan ketika mereka tampil kan menjelang 30 tapi belum sampai 30 lagi bagus-bagusnya. Ini yang menurut gua nih kipernya siapa sekarang? Kipernya siapa? Riyandi, kemudian si Syahrul Trisna Persikabo. Anak buah Hermansyah itu, anak buah Coach Hermansyah. Kiper legend ya, legend. Hermansyah itu kalau teman-teman nggak tahu bahwa Hermansyah itu kiper legend kita era tahun 80-an. Ya, siap itu. Nadeo gitu kan. Nadeo yang paling tua nih 24 yang paling tua adalah si Syahrul 26 tahun. Tapi Muhammad Riyandi 21 tahun. Hernando baru 19 tahun, bro. Yeah. Ini maksud gue, emang ya ini memang benar era baru sih yang dibawa Sintayong ke Piala AFF 2020 ini gitu kan. Benar-benar yang kita prediksi semuanya tuh diobrak-abrik sama dia gitu kan. Nggak pernah kebayang gitu kan tampil dengan skuad begitu muda begini gitu kan. Tapi di tengah pemain-pemain muda tetap diselipin ada pemain senior. Salah satunya Evan Dimas ya. Evan Dimas itu tampil di Piala AFF untuk pertama kalinya itu pas gua ngeliput tuh waktu main di Vietnam 2014 ya. Itu pun juga belum langsung jadi starter. Dia jadi starter itu pertandingan terakhir lawan Laos yang kita udah pasti tersingkir. Waktu itu Indonesia menang 5-2. Saya ingat gol 5-2 dan dia bikin gol ya. Dia cetak gol. Dia jadi starter cetak gol tapi udah nggak berpengaruh karena kita udah kalah sama Vietnam, kalah sama Filipina. Kalahnya sama Filipina 4-0, bro. Nyesek banget itu 2014. Padahal itu skuad impian ya, tapi terlalu capek karena kompetisinya mepet banget baru selesai beberapa pekan sebelum turnamen main ya. Nah, ada Evan Dimas ya di tengah. Di belakang sih kalau menurut gua di belakang itu yang pemain-pemain yang berpengalaman. Ada Farudin ya? Farudin Arianto sama Victor Igbonevo. Igbonevo itu 2014 juga pertama kali tampil sebagai
pemain naturalisasi. Gue inget tuh sama Rafael Maitimo. Ya, Igor Nevo sekarang main lagi, dipanggil lagi jadi pemain bek tengah. Jadi memang cukup nggak tapi menurut lo? Cukup nggak dengan ya menurut gue paling dikit. Kalau dulu kan selalu ngomong ya tadi kan Evan Dimas itu 2014 pemain muda yang jumlahnya sedikit gitu kan. Semua sisanya pemain matang. Sekarang dibalik, pemain tua atau pemain matangnya sedikit. Sementara pemain mudanya berjibun, 30 nama mayoritas pemain muda semua loh. Nanti cuma ada beberapa aja. Menurut lo cukup nggak apa atau bagaimana? 30 oke ya, 30 orang yang dibawa sekarang ke Piala AFF. Tapi yang main kan cuma 11. Ya kan? 11 di belakang kalau misalnya Nadeo jadi kiper ya. Nadeo kita bisa bilang paling berpengalaman ya. Paling berpengalaman. Meskipun mungkin yang paling tua Syahrul Tisna Fadilah ya kan. Ya. Tapi Syahrul, Hernando sama Riyandi itu pengalamannya sama Nadeo bisa dibilang kalah banyak ya kan. Terus di depannya Nadeo ada Victor atau Farudin. Mereka bisa main bareng. Lu free ya. Enggak, kalau gue itu artinya gue lagi menyimak kayak gini, bro. Lo kan Pak Guru nih ya ceritanya nih, lo dosen gue gitu. Gue sebagai mahasiswa yang baik, gue menyimak gitu. Ini nggak enaknya online nih gini nih. Ini anak. Gue curigaan gitu ya. Kalau ketemu sebelah kan enak gitu. Gue pernah ini ngomongin hal lain nih. Sebentar nih ya kita ngomongin ini. Gue sempat punya pikiran kotor raker kantor kita gitu kan. Gue kayaknya motret diri gitu kan. Gue cetak gitu, gue taruh depan laptop. Karena sorryan acaranya. Ya lanjut, itu nggak jelas. Jadi kalau mau dimainin bareng Farudin sama Victor, nih udah 2 orang pemain, ya jadi komandannya lah di lini belakang, pemain-pemain berpengalaman. Kalau dimainin lagi ada si Bagot gitu ya, kalau dipasangin. Maju ke depan ada Evan Dimas, ya kan, yang jadi komandan di tengah. Ya udah, kalau menurut gue sih cukup ya. Tapi bener sih, kalau ngomongnya 30, sebenarnya gini, ada beberapa pemain muda yang menurut gue nggak bisa dibilang muda dan tidak berpengalaman. Ya tadi kan, ngomongin tentang Bagot yang udah main di internasional ya, Inggris. Kemudian kita masih ingat Asnawi. Asnawi memang usianya muda, tapi kan kita udah ngelihat dari 4-5 tahun gitu kan. Dia sama seperti si Egy Maulana, selalu jadi pelanggan timnas di level junior gitu kan. Dan pengalamannya mainnya di liga luar dan yang pasti liga luar Korea gitu pasti kan. Lain gitu kan ya. Nggak kacang-kacangan gitu kan. Ya kemudian di tengah kan ada anaknya legenda kan. Si jangkarnya tuh si Rahmat Irianto gitu kan. Itu kan juga bukan pemain yang sembarangan, Bro. Benar nggak? Siapa? Rahmat Irianto ya? Siapa? Ini harus diedit nih. Siapa ini? Ntar Dip. Siapa, John? Rahmat Irianto siapa sih? Anaknya si ini siapa? Si Bejo. Si Rian kan, Rian. Iya, Rian. Rahmat Irianto. Iya. Hah? Iya. Main nggak dia? Bener. Lu kampret lu, Rahmat Irianto kan? Nama ini apa namanya? Iya Rian anak Persebaya ya, anaknya Bejo Sugiantoro. Nah, ini dari mana nih? Kekat nih. Nggak usah dikat, udah lanjut terus katanya. Kurang ajar. Ya, enggak, taruh, bahas dulu. Gua jadi nggak percaya diri. Iya. Ini kan maksud lo muda, tapi kan pengalamannya juga udah banyak gitu kan, matang gitu. Muda tapi matang gitu kan. Iya matang, jadi artinya sebenarnya jangan terlalu khawatir berlebihan sih. Artinya memang banyak pemain yang kita nggak kenal, tapi yang mungkin juga memang itu yang terbaik saat ini kita punya, dan mungkin mereka bisa bikin kejutan. Gitu. Gue lebih senang menyebutnya kejutan lah, Win. Karena gini, kita jangan ngitung ngomong kita udah sering mau runner up dan kita sebagai unggulan. Menurut gue sih memang gak usah. Kita ini bukan tim unggulan sih. Sekarang ini ya. Iya, posisinya kita selain nggak pernah juara, kita harus ingat kompetisi berhenti begitu lama dan kita sempat terlempar dari percaturan sepak bola internasional kan. Tidak dengan Vietnam yang terus jalan, atau bahkan Singapura yang belakangan menjadi tuan rumah walaupun COVID-nya tinggi. Mereka udah jalan terus kan kompetisinya. Kita aja nih yang Malaysia juga. Oke. Tapi kita tetap harus optimis. Ya. Lawan Kamboja, lawan Laos, lawan Vietnam, lawan Malaysia. Ya. Udah kita tutup nih. Yalah. Tapi jangan lama-lama kita jedanya. Ya. Pokoknya selama Piala AFF ini kita akan sering tampil. Entah itu offline atau online ya. Jadi tetap saksikan Halftime Show bersama saya Erwin Fitriansyah dan Ariel Sia di bola.com dan bola.net. Jangan lupa untuk tetap menjaga prokes ya. Sama saksikan ini, Bro. Saksikan di
Piala AFF ditayang di video, bro. Jadi kita bisa nonton live streaming di mana aja, sambil naik mobil, jangan naik motor nonton live streaming, ada tabrak. Bisa baca beritanya di bola.com, bola.net, liputan6.com, nonton pertandingannya di video gratis. Ya kan? Nggak pakai bayar. Oke. Jumpa lagi dengan Erwin dan Yosia. Thank you.